Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama dengan NIM 21030659 dari Prodi Peternakan dari kelas Peternakan B. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Kantoro dengan NIM 2103066044 dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Dan kali ini kami akan melakukan praktikum, yaitu anatomi dan fisiologi dari kelinci atau yang disebut dengan Ornithologus cuniculus domesticus. Dan kami dibina oleh ibu dosen dari Tati Pidianasari SPT MP. Ini saya akan menjelaskan bagian eksternal pada kelinci. Yang pertama yaitu ada caput atau kepala, kemudian ada kolum atau leher, kemudian selanjutnya ada trunkus atau badan, kemudian ada ekstremitas liberase atau tangan atau kaki. Selanjutnya yang terakhir ada kaudal atau ekor. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan bagian pertama dari anatomi eksternal, yaitu bagian caput atau bagian kepala. Pada bagian pertama yaitu adalah lima oris atau yang bisa kita sebut sebagai mulut, yang terdiri dari dua bagian, yaitu adalah labium superior pada bagian atas dan labium inferior bagian bawah. Lalu setelah itu ada fibrisae yang merupakan rambut-rambut kaku yang ada di labium superior bagian atas, atau biasa kita sebut sebagai kumis. Nah, setelah itu ada nares externus yang merupakan hidung. Lalu setelah itu ada organum visus yang terdiri menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bulbus oculi atau bola mata, dan yang kedua ada palpebra atau kelopak mata. Pada bola matanya atau yang disebut bulbus oculi terdiri dari tiga. Yang pertama ada kornea, lalu ada iris, dan juga pupil pada bagian tengahnya itu. Lalu pada bagian kelopak mata terdiri dari tiga bagian juga, yaitu yang pertama palpebra superior, palpebra inferior, lalu ada licus minalis. Setelah itu ada bagian yang di bagian caput, yaitu adalah bagian telinganya atau disebut dengan organon auditus. Pada bagian ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama pinnae atau daun telinga yang sangat besar ini, ada dua. Lalu ada lubang telinga bagian luar atau disebut dengan porus acurticus externus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kolum. Kolum yaitu leher atau bagian yang menghubungkan trunkus dengan caput. Kemudian yaitu bagian trunkus. Yang pertama yaitu ada toraks atau dada. Kemudian ada abdomen atau perut. Kemudian ada dorsum atau punggung. Selanjutnya ada glutae yaitu bokong atau pinggul. Kemudian ada perineum atau bagian di dekat kelamin. Baiklah, kita akan memasuki pada bagian yang berikutnya, yaitu adalah ekstremitas liberae, yaitu dimulai dari brachium atau yang disokong oleh tulang humerus, dan kemudian ada antebrachium disokong oleh radius dan ulna. Kemudian masuk ke manus. Pada manus terdiri dari tiga, yaitu yang pertama ada carpus, kemudian ada metacarpus, dan ada digiti. Digiti terdapat 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan ekstremitas caudalis.
Yang pertama ada femur. Kemudian selanjutnya ada crus yang disokong oleh tibia dan fibula. Kemudian selanjutnya ada pes yang terdiri dari tulang tarsus dan metatarsus. Selanjutnya ada digiti, terdiri dari 3 buah. Selanjutnya ada facula. Selanjutnya saya akan menjelaskan topografi organ. Pertama yaitu ada situs Visceum abdominis. Pertama ada hepar. Kemudian selanjutnya ada Fischia faela yaitu empedu. Kemudian selanjutnya ada esophagus. Selanjutnya ada ventriculus. Kemudian selanjutnya ada lien atau biasa disebut dengan kaudal dari ventriculus. Selanjutnya ada intestinum tenue. Nih. Dan selanjutnya ada intestinum crassum. Itu bagian yang ini. Selanjutnya ada cecum. Selanjutnya ada vesica urinaria. Ini. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang diafragma. Jadi diafragma itu merupakan batas antara rongga dada dan rongga perut. Jadi fungsi diafragma ini untuk membantu pernapasan pada makhluk hidup. Salah satunya pada kelinci ini yang merupakan hewan ternak. Baik, pada diafragma terdiri dari 2 bagian yaitu pars dan satu lagi ten. Dan pada diafragma terdapat lubang-lubang kecil. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian internal dari kelinci tadi, yaitu sistema digestoria atau yang disebut dengan sistem pencernaan. Baik, yang pertama yaitu adalah cavum oris, yaitu sini pada mulutnya. Jadi pada mulutnya ini terdapat dentis atau gigi yang terbagi menjadi 3, yaitu incisivus dan premolare dan malare. Kalian bisa lihat di sini. Nah, setelah makanan dicerna di dalam mulut atau cavum oris, dia akan melakukan pencernaan mekanik dengan bantu dari giginya. Kemudian ada enzim yang membantu pencernaannya. Lalu setelah itu masuk ke dalam pharynx, kemudian masuk ke esophagus. Sebenarnya di sini ada saluran lagi karena ada kesalahan pemotongan jadi tidak terambil. Oke, setelah itu akan masuk ke ventriculus, ini dia ventriculus. Kemudian masuk ke intestinum tenue. Pada intestinum tenue ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah duodenum. Ini dia. Pada duodenum terdapat pankreas. Kemudian setelah duodenum ada jejunum.
dan ileum. Ini dia ileum. Nah, setelah itu kita masuk ke cecum. Ini adalah bagian terbesarnya. Maka setelah masuk ke sini, dia akan ke sini. Ini adalah kolon. Kemudian setelah dari kolon dia akan ke rektum. Oh ya, sebentar. Jadi pada cecum tadi, makanan akan diserap vitamin dan mineralnya dari cecum ini. Kemudian akan disalurkan ke rektum. Setelah ke ini kolon. Terus dia akan ke rektum. Setelah itu akan bermuara ke anus. Ini adalah salah satu contoh kotorannya. Jadi baiklah. Jadi pada kelinci itu dia memiliki dua jenis kotoran. Yang pertama itu jenis kotoran yang berbentuk cair atau cairan atau jus gitu. Lalu yang kedua itu ada kotoran yang berbentuk keras. Jadi pada kotoran yang berbentuk cair tadi itu masih bisa dimakannya kembali. Jadi itu terjadi pada sekitar maghrib sampai malam. Nah, pada proses pencernaannya itu sama juga dengan yang seperti tadi. Baiklah, jadi pada proses pencernaan tadi yang memakan kembali kotorannya itu disebut dengan kopropagi. Nah, saya akan menjelaskan glandula digestoria. Pertama yaitu glandula salivari, kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara di rongga mulut. Selanjutnya ada hepar. Hepar berada dekat dengan diafragma sebelah dexter ventriculus yang menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus menuju vesica velea. Saluran dari vesica velea bergabung dengan ductus hepaticus menjadi ductus coledus yang bermuara ke kranial. Selanjutnya ada pankreas. Terdapat di antara duodenum dan pars denkes. Selanjutnya menghasilkan dua macam getah, yaitu enzim dan hormon. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistema sirkulatoria atau sistem peredaran darah. Baik, di sini jadi pada awalnya itu darah kotor dari arteri pulmonalis akan masuk ke pulmo. Lalu dalam pulmo ini akan disaring. Kemudian setelah disaring akan keluar karbon dioksida yang akan dibuang ke udara. Nah, setelah itu oksigen akan masuk dari hidung dan akan menuju ke dalam maksudnya akan masuk ke dalam darah dan akan mengarah ke jantung atau cor. Jadi pada serambi kiri melalui vena pulmonalis yang berisikan darah bersih tadi akan menuju bilik kiri. Setelah itu akan masuk ke pembuluh aorta. Kemudian darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian setelah darah digunakan akan kembali lagi ke jantung yang membawa darah-darah kotor tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem respiratorius atau sistem pernafasan. Pertama, udara masuk melalui naves externus atau rongga hidung, lalu masuk ke naves internus. Kemudian masuk ke trakea. Lalu setelah itu masuk ke bronkus. Bronkus adalah penghubung kedua pulmo. Setelah masuk ke bronkus, kemudian udara masuk ke pulmo atau paru-paru. Pulmo terbagi menjadi dua, yaitu pulmo sinister dan pulmo dexter. Pulmo sinister terbagi menjadi dua lobi, yaitu lobus superior, kemudian yang pertama lobus superius, kemudian lobus inferus. Setelah itu
Pulmodexter terbagi menjadi 3, yaitu lobus superius, kemudian lobus medianus, setelah itu masuk ke lobus infernus. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistema nervoso atau sistem saraf pusat pada otak. Jadi pada sistem saraf pusat pada otak ini, bagian dorsal terdapat berupa hemisfer cerebri pada otak. Kemudian ada viscera longitudinalis cerebri, yaitu merupakan lekukan yang memisahkan kedua hemisfer cerebri. Nah, setelah itu ada juga giri. Giri itu lengkungan pada permukaan cerebrum. Cerebrum ada di dalam sini. Nah, kemudian setelah itu ada sulci. Itu merupakan lekukan pada permukaan cerebrum. Kemudian ada cerebellum. Ini, bawah sini. Lalu yang terakhir itu ada medulla oblongata. Dia terletak di tulang belakang bagian bawah. Sekian.